Oke. Apa ya, keselamatan ya? Oke. Dari kita mulai dari Muslim aja dulu ya. Oke, silakan. Apanya nih? Ada Muslim ada? Kalau saya kan biasa jadi co-host juga di sini di linknya Bang Ion. Ya, silakan Pak, silakan. Ini yang pertama di sini yang membahas adalah umat Islam dulu ya, yang mulainya. Setelah itu baru Kristen menyampaikan gimana praktik keselamatan di dalam kekristenan atau di dalam Alkitab, begitu. Ya, silakan. Siapa ya duluan? Ya kalau saya duluan ya. Kalau istilah keselamatan dalam Islam itu yang pastinya berarti tunduk atau menyerah. Ya kan, dalam Ibnu Taimiyah itu memberikan penjelasan makna Islam mengandung dua makna, ya kan. Pertama, sikap tunduk dan patuh, tidak sombong. Nah, yang kedua, ketulusan dalam sikap tunduk kepada suatu pemilik atau penguasa. Nah, ini untuk sementara keselamatan, istilah keselamatan dalam Islam seperti itu dulu. Ya, selanjutnya silakan ada yang nambahin. Oke, saya cukup kutip ayat aja ya. Yang pertama di surat Al-Maidah ayat 16. Dengan kitab-kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, kalau di sini maksudnya adalah keselamatan itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Tuhan, namun keselamatan itu tetap atas keridhaan Tuhan itu sendiri. Jadi kita nggak bisa memastikan kita selamat atau tidak, karena selamat itu adalah keridhaan Tuhan itu sendiri, keputusan itu Tuhan itu sendiri. Nah, namun ada di At-Taubah ayat 128, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, maksud ayat di sini adalah rasul-rasul, mau itu Muhammad, Isa, Musa, Daud, Ibrahim, dan lain-lain sebagainya, Nuh. Mereka itu adalah orang-orang yang memberi keselamatan. Dan lagi-lagi, mereka adalah membawakan ajaran tauhid kalau dalam klaim Islam. Membawa ajaran yang dimana tunduk kepada satu Tuhan, satu hakikat. Dan itu yang disebut dengan keselamatan. Dan dalam Al-Isra ayat 15, barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Lalu dalam surat Maryam ayat 47, dan Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohon ampunan bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Jadi intinya adalah keselamatan itu adalah orang-orang yang mengikuti, bukan itu yang taat kepada Tuhan, kepada Allah, dan tapi lagi-lagi keselamatan itu tetap atas keridhaan Tuhan itu sendiri, karena segala keputusan di tangan Tuhan, karena dia adalah Maha yang mengutus dan Maha berkuasa. Jadi amalan kita sebenarnya nggak bisa berkuasa atas keselamatan kita, tapi keselamatan itu adalah atas kekuasaan Tuhan kita itu sendiri. Itu kalau saya. Oke, silakan dari teman-teman Kristen. Oke, siapa dulu yang mau mulai? Oke, mungkin saya. Oke. Ya. Di dalam kekristenan atau di dalam Alkitab, setelah manusia ini jatuh di dalam dosa
Manusia ini tidak akan layak lagi masuk ke dalam kerajaan Allah karena manusia ini sudah jatuh dalam dosa dan tidak dapat lagi berhubungan dengan Tuhan setelah jatuh dalam dosa. Tetapi Allah berjanji atau Allah mengadakan perjanjian akan kedatangan Sang Mesias. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah mengadakan permusuhan antara perempuan dengan keturunannya, yaitu mematahkan kepala si ular. Ini adalah lambang kedatangan Sang Mesias yang akan memperdamaikan atau mengembalikan kembali ciptaannya agar ciptaannya itu dapat kembali atau berhubungan kepada Allah. Kalau andai kata juru selamat ini tidak ada, maka seorang pun manusia tidak akan ada yang akan ke surga tanpa kedatangan Sang Mesias. Dia menumpahkan darahnya, dia mencurahkan dirinya untuk manusia agar manusia ini dapat berkenaan di hadapan Allah. Seperti mana dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sampai ia mengutus anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya olehnya memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi Allah yang dikenal para nabi ataupun Alkitab itu Allah adalah Allah yang mengasihi dengan ciptaannya. Ya, walaupun manusia itu terjatuh dalam dosa dan ada di hukuman maut, di dalam Roma pasal 6 ayat 23 jelas dikatakan bahwa sebab upah dosa adalah maut. Jadi orang yang berdosa tempatnya neraka, tidak ada yang berkenahan di hadapan Allah. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk untuk menyelamatkan. Ya. Oke, ada tambahan dari Ya, teman-teman? ya keselamatan di Kristen udah jelas ya, ayat-ayatnya juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, itu merujuk sama Yohanes 14 ayat 6. Nah, bentar gua bacain. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, itu jelas. Nggak ada yang selamat kalau tidak melalui Yesus ya. Ada lagi satu ayat nih yang mantap juga ya. Oh, mantap. Oh, Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, iman yang bagaimana? Nah, itu tadi iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi emang udah nggak ada sih, udah nggak ada jalan lain lah selain Yesus Kristus, selain nama di kolong langit, itu ayatnya tadi di Kisah Para Rasul ya. Jadi itu aja, ya itu aja dulu. Oke, baik. Jadi Sebentar dulu, saya akan tambahkan dulu karena ya. Jadi patokan di dalam Kristen, di dalam kekristenan patokannya hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada penaruhan pengharapan selain daripada Kristus. Karena di luar Kristus itu tidak ada jaminan keselamatan. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ya dan amin. Karena Yesus berkata dia adalah jalan kebenaran dan hidup dan dia adalah pintu menuju ke surga. Yohanes 10 ayat 9 itu sangat jelas dikatakan bahwa Yesus adalah pintu daripada kerajaan Allah. Kalau kita tidak melalui pintu Yesus Kristus, kita tidak akan ke surga. Karena Yesus adalah jalan dan Yesus adalah pintu dari kerajaan Allah.
Itu sangat jelas. Di luar daripada Kristus itu tidak ada keselamatan karena Yesus sudah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Yang tidak percaya tidak akan ke tempat di mana ia berada. Sama seperti orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus. Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 45, jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa, melainkan Musa yang kamu menaruh pengharapan padanya. Musa yang mendakwa kamu. Nah, orang yang mengikut Kristus itu tidak ada dakwaan apa-apa, tetapi dia akan tinggal bersama dengan Kristus Yesus yang adalah Allah. Ya, demikian. Oke, silakan. Kalau menurut isi yang dijabarkan sih, kata-katanya sih memang benar. Cuman hanya sekedar pengikut gitu kan. Lalu dari mana asalnya bahwa dia itu dianggap Tuhan, gitu aja yang jadi persoalan. Ya. Yohanes 1 ayat 1 udah jelas. Rahmat juga si Adi juga udah tahu itu. Oke, baik, bagus pertanyaan Pak Rahmat. Begini Pak Rahmat, selalu saya katakan sama teman-teman yang lain, kalau membahas Yesus ini ya, yang paling pertama atau poin yang pertama yang harus diketahui oleh seluruh dunia, kamu harus tahu sebelum Yesus jadi manusia, dia berada di mana atau posisinya sebelum ia jadi manusia, di mana keberadaan Sang Firman itu. Itulah poin yang pertama yang Anda harus ketahui dalam Yesus Kristus. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua sampai ketiga, Yesus itu ada bersamaan dengan Allah. Yohanes 17 ayat yang kelima, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Dengan kata lain, Yesus ada bersama dengan Allah. Yesaya 55 ayat 11, Allah mengeluarkan firman-Nya. Allah mengutus firman-Nya ke dunia untuk menjadi manusia. Karena itulah kesaksian Yohanes, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya. Jadi Yesus sebelum jadi manusia, ia adalah firman. Dia ada bersamaan dengan Allah dan dia kekal sama dengan Allah yang tidak terpisah antara firman dan Allah. Firman itu berasal dari Allah dan kemudian Allah mengeluarkan firman-Nya ke dalam dunia untuk menjadi daging. Di dalam bahasa aslinya kata manusia di situ daging, dia menjadi daging. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, Yesus adalah kepenuhan Allah. Walaupun dia adalah, sebentar ya, saya akan tampilkan ayatnya. Filipi 2 ayat 11. Sebentar ya. Nah, ini keadaan ya. Oke, di sini ayat 7-nya. Ini tulisan Rasul Paulus. Paulus menjelaskan tentang pribadi Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus yang adalah Allah, ia mengosongkan diri dan ia menjadi sama seperti manusia atau hamba, sama seperti manusia yang adalah hamba kepada Allah. Nah, jadi itu adalah posisi Yesus saat Yesus jadi manusia, ia mengosongkan dirinya dan dia taat segala perintah Allah, perintah Bapa, sampai ia mati di atas kayu salib untuk memperdamaikan manusia yang dirusak oleh manusia. Oke? Nah, untuk mengakui Yesus adalah Allah, kita harus ada yang ini. Nah, ini yang harus kita ketahui ya.
Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan sebagai kemuliaan Bapa. Orang yang percaya Yesus adalah Allah, dia harus ada roh daripada Allah, baru ia dapat menyatakan Yesus adalah Allah. Kalau ia tidak ada roh daripada Allah, maka ia tidak dapat berkata Yesus adalah Allah. Tapi di sini sangat jelas, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Orang yang mempunyai roh Allah, dia akan mengaku dan tunduk bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, demikian. Ya, jadi dengan mengimani Yesus, kita udah bisa selamat gitu. Iya. Iya, Pak. Tapi apakah Yesus satu-satunya jalan ke surga bagi umat Kristen gitu? Oh, tentu, Pak. Tentu, Pak. Iya dan amin, Pak. Iya. Apa dengan perbuatan gimana konsepnya? Oke, di dalam kekristenan itu ya, karena orang Kristen itu sudah percaya Yesus itu mati di atas kayu salib untuk mati untuk saya dan orang yang percaya. Jadi Kristen itu berbuat baik ataupun berbuat apa ya? Berbuat ya, Berbuat bukan amal. bukan seperti itu. Tetapi yang harus dikerjakannya adalah harus mengikuti perintah Yesus, yaitu mengasihi dan beriman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu di dunia ini ya, banyak nabi, banyak rasul, banyak ilah-ilah, dewa-dewa gitu ya. Tetapi Alkitab saya sangat jelas dikatakan di dalam dalam Perjanjian Lama, dalam Amsal pasal 15 ayat 25. Sebab ada orang yang menyangka bahwa jalannya itu benar, namun jalannya itu menuju maut. Nah, ayat ini harus hati-hatikan. Nah, karena itulah orang Kristen itu percaya Yesus adalah jalan keselamatan karena dia berasal dari sorga. Yohanes pasal 3 ayat 13. Yesus berasal dari Allah, dia turun ke bumi. Nah, begitu. Oke, silakan In 9. Ya, saya mau sedikit tambahkan saja kalau di iman kekristenan untuk keselamatan hanya ada melalui iman. Tetapi ketika kita percaya sungguh-sungguh ke dalam iman kekristenan itu, maka perbuatan baik adalah ekspresi dari iman. Jadi ekspresi iman itu bukanlah iman untuk mencapai keselamatan, gitu. Tetapi ekspresi bahwa engkau menunjukkan bahwa engkau adalah anak Allah dan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Karena dengan ekspresi iman itu kita percaya nanti di surga kita mendapatkan upah, gitu. Itu aja sih, ya. Ya, jadi karena iman kekristenan ini satu-satunya jalan adalah beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi dalam realitanya, kenapa harus ada pengampunan dosa? Karena kalau kita tahu sudah berdoa, kita sudah harus ada lagi pengampunan dosa di gereja. Maksudnya pengampunan dosa apa ya, Pak Adi? Kan ada tuh, nggak tahu kalau Kristen atau Katolik atau Protestan yang mana yang meminta pengampunan dosa, yang kadang pengampunan dosa di depan pendeta atau pastor, saya nggak tahu juga. Kan ada tuh pengampunan dosa seperti itu, Pak. Pengakuan kali lo, Adi. Meminta pengampunan. Ya, Dosa pengakuan lah. Pengakuan bukan pengakuan, ya pengakuan ada lah. Sama kayak lo misalnya ngaku sama gue dosa bisa. Pengakuan itu, Adi. Tapi kan sudah beriman itu. Oke, baik. Oke, tadi kamu menyatakan kenapa Yesus sudah mati di kayu salib dan sudah mengampuni dosa. Dan terjadi juga pertobatan di dalam gereja atau pemintaan
maaf kepada Tuhan. Sedangkan sudah ditebus kan, tapi kenapa masih melakukan pengampunan? Ya. Jadi manusia itu bukan Tuhan. Jadi manusia itu terbatas. Nah, kalau manusia itu terbatas, manusia itu ya sedikit-sedikit ada keinginan ini itu, ya itu juga pelanggaran daripada dosa. Nah, kalau kita udah berdosa, ya kita harus bertobat kepada Allah kesalahan-kesalahan kita, tetapi bukan bertobat seperti mempersembahkan korban bakaran seperti perjanjian lama, di mana Nabi Musa mempersembahkan korban bakaran, korban persembahan untuk pengampunan dosa. Bukan seperti itu, karena pengampunan di perjanjian baru adalah Kristus itu yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, untuk pengampunan dosa setiap hari kita melakukan dosa, itu wajar kita lakukan karena kita adalah manusia yang terbatas. Kita setiap hari mungkin kita akan melanggar segala apa yang kita lakukan, misalnya kita berbohong, kita mencuri. Nah, kita harus melakukan pertobatan. Nah, setiap manusia itu ada kelemahan. Nah, pertobatannya seperti apa? Sama seperti baju kan. Ketika sekarang kita pakai baju ya, sehari kita pakai ya, dan kemudian baju itu kan kotor. Jadi kita harus mencucikannya. Untuk apa? Untuk mencucikannya. Jadi begitu juga dengan manusia. Nah, begitu Pak. Udah bisa paham Pak? Sampai siapa lagi yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Rahmat. Oh, Rahmat tadi udah bertanya ya. Tanya lagi deh, Mat. Saya mau bertanya nih. Oh iya. Oke, silakan. Kan dari tadi saya menyimak tentang firman kan. Disebut-sebut bahwa Yesus adalah firman. Saya boleh tahu nggak firman itu apa? Apanya Allah gitu? Apakah dia adalah nama yang sudah tetap firman atau suara atau apalah gitu? Handsetnya tuh Pak. Feedback handsetnya cabut dulu Pak. Handsetnya. Ya. Oke. Mana? Handsetnya cabut dulu. Kenapa nggak jelas? Dan bunyi-bunyi. Bunyi, handsetnya dicabut dulu. Ntar. Udah bagus? Ya, oke. Nah, mau diulangi? Ya, Ya. ulang. Bisa. Ulang bisa Pak. Nah, tadi kan saya perhatikan itu ada pembahasan beberapa poin dari ayat-ayat Bible itu kan. Nah, tapi yang saya mau tanyakan dulu pertama itu adalah tentang masalah firman. Seperti yang disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan disebut situ kan firman. Firman ini kalau boleh tahu dari pemahaman orang Kristen itu kalau firman itu dalam bentuk apa? Suarakah atau memang sudah nama firman itu adalah firman yang nggak bisa ditafsir lagi atau gimana? Itu yang pertama ya. Yang kedua. Yang kedua tentang saya pernah mendengar dari orang Kristen sendiri bahwa hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama itu tidak berlaku bagi pengikut Kristus. Nah, berarti kalau saya dengar tadi bahwa dari ayat yang disebutkan oleh narasumber atau bisa dikatakan narasumber ya, bahwa Yesus datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Kalau di situ dipahami berarti hukum Taurat itu berlaku. Tetapi dalam Perjanjian Baru bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku katanya bagi umat Kristen atau pengikut Kristus. Itu gimana? Itu dua itu dulu.
Sementara tadi saya dengar banyak menggunakan ayat-ayat dari Perjanjian Lama. Mungkin pertanyaan kedua bukan topik ya. Ya, bukan topik, tapi saya Ya nanti agak Kismin mau jawab pertanyaannya Kismin. Kismin. Oke, saya jawab pertanyaan kedua dulu dah. Oh ya, yang Saya kedua. jawab pertanyaan kedua dulu. Begini, Bung Barnabas ya. Yang dimaksud dengan menggenapi hukum Taurat itu kamu harus mengerti bahwa Yesus itu, kamu harus tahu ya, di Perjanjian Lama itu ada hukum bahwa harus ada korban yang untuk disembelih untuk para imam untuk masuk ketemu Tuhan. Bahkan imam itu juga bisa mewakili umatnya, bangsa Israel pada saat itu, terutama imam besar ya. Nah, itu ada namanya hukum korban, yang korban itu yang imam itu berdoa kepada kambing itu, sehingga korban yang dosa-dosa yang harus ditanggung oleh imam dan para umat pada saat itu masuk ke kambing itu atau domba itu atau apapun binatangnya dan disembelih, dihadapkan ke Tuhan. Itu adalah liturgi pada zaman itu, pada zaman Perjanjian Lama ya. Nah, itu adalah sesuatu gambaran di mana Yesus itu akan disalibkan. Bahwa Yesus itu disalibkan untuk menggantikan korban yang gambaran korban itu yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dahulu. Yesus itu adalah korban yang kekal, yang satu-satunya karena dia itu Tuhan. Gitu, yang bisa mengampuni seluruh dosa manusia. Dan apa yang dianggap teman-teman orang Kristen itu bahwa kitab Taurat itu sudah tidak berlaku adalah kitab Taurat yang berisi tentang liturgi, moralitasnya bangsa Israel itu sudah tidak diperlukan, bukan liturgi, tata cara liturgi, lalu hukum-hukum bangsa Israel pada zaman purbakala itu sudah tidak bisa berlaku lagi. Tetapi yang masih berlaku adalah hukum moral. Contohnya begini, ketika bangsa Israel sekarang, ketika orang Kristen itu percaya gini, ketika Yesus sudah disalib, sudah mengampuni segala dosa manusia, maka orang Kristen itu tidak perlu memberikan korban lagi seperti bangsa Yahudi zaman dahulu, karena itu sudah selesai. Itu iman kekristenan, ya. Dan kedua adalah tentang hukum-hukumnya orang bangsa Yahudi yang sudah tidak bisa berlaku lagi pada zaman sekarang, yang juga sudah selesai di kayu salib. Yaitu contohnya hukum rajam. Tidak mungkinlah misalnya di zaman sekarang ada orang berzina kamu rajam, misalnya di Indonesia atau di Australia gitu ada orang ketahuan berzina lalu kamu rajam. Tidak seperti itu karena ada hukum negara gitu. Tetapi yang masih berlaku itu adalah moral di balik hukum-hukum tersebut, itu masih ada. Kira-kira seperti itu. Jadi memang hukum-hukum yang tidak berlaku itu memang ada tertentu, dan yang masih pasti berlaku itu tentang moralnya di balik hukum tersebut masih berjalan begitu. Berarti hukum rajam untuk ini kan begini Pak. Kalau bicara tentang hukum dalam hak agama, dalam Islam pun kan seperti itu. Ada hukum rajam kan yang masih ada. Tapi kalau diberlakukan di dalam negara Indonesia tidak bisa karena kita berhukum dengan hukum Indonesia. Begitu juga dengan hukum yang ada di dalam Injil atau Bible. Itu kan tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Kalau itu kan masih ada di dalam kitab. Hukum itu masih ada dalam kitab. Ya di situ kan di Perjanjian Lama kan. Nah, makanya itu kan sudah digenapi dengan Yesus di kayu salib, Pak. Ya, itu udah selesai berarti. Ya, kan begini. Udah selesai. Berarti itu ditiadakan. Bukan. Digenapi, Pak, bukan ditiadakan. Loh, kalau sudah selesai berarti kan sudah nggak ada, sudah tidak dipakai. Gimana? Sekarang gini, Pak. Gini. Dalam artinya gini ya, ada satu misalkan Bapak harus melakukan hukum A gitu. Bapak tidak bisa melakukannya, orang lain sudah melakukannya. Berarti sudah selesai atau hukum itu tidak ada? Sudah selesai, Pak.
Dimansuk. gitu. Tidak bisa dibilang tidak ada, tapi itu sudah tertulis dan sudah selesai. Berarti Gitu. dimansuk. Seperti dimansuk, dihapus gitu. Bukan dihapus, diselesaikan. Digenapi, Enggak Pak. Digenapi, Pak. Jadi bukannya dihapus. Jadi memang hukum itu pernah ada tapi sudah digenapi. Kita tidak perlu melakukan itu lagi, gitu, Pak. Oh, kayak sunat gitu. Sunat, kenapa, Pak? Sunat itu bukan hukum ya. Tapi dalam perjanjian lama disebutkan gimana? Itu perjanjian antara Abraham sama Tuhan, Pak. Itu bukan hukum. Oh, enggak masuk dalam hukum dia? Enggak. Itu hanya perjanjian yang harus dilakukan pada orang Israel pada zaman itu, ya. Jadi kalau begitu, kalau itu bukan hukum, berarti dalam kitab Taurat itu tidak mengandung hukum. Loh, maksudnya apa? Ya pasti ada hukumnya, Pak. Kan saya udah bilang ada hukumnya tetap. Tetap ada hukumnya dong. Kan saya udah bilang hukum moralnya tetap berjalan, Pak. Moral di balik itu, Pak. Ya. Ya silakan teman-teman mau tambahkan. Pak Barnabas sudah jelas atau gimana? Tentang pertanyaan kedua. Silakan lanjut. Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Ya, pertanyaan pertama saya mungkin. juga dari tadi malam itu belum paham yang terkait dengan bahasa dikenapi itu. Ketika kita sekarang itu bahasa dikenapi kan menambah ya. Ketika menghilangkan apa yang sudah ada kan merevisi dan bahasanya. Itu gimana pemahaman yang benar tentang menggenapi itu? Menggenapi itu Pak memenuhi, Pak. Oke, saya akan mulai dari awal. Pertanyaan dari siapa? Barnabas tadi ada dua. Satu, apakah firman itu apakah suara atau gimana? Oke, di dalam bahasa Yunani kata firman itu adalah hologos. Hologos itu ada bersamaan dengan Allah. Nah, apakah firman itu adalah suara? Firman itu bukan suara, tetapi firman itu adalah pribadi Allah. Ya. Di dalam Kejadian pasal 1 dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman, firman di situ ada bersama dengan Allah dan roh Allah melayang-layang. Jadi firman itu bukanlah suara, tetapi firman itu adalah pribadi Allah. Nah, itu firman. Yang kedua, Bapak bertanya tentang hukum Taurat. Oke. Hukum Taurat tidak berlaku kepada bangsa yang bukan dari Israel. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31. Allah mengadakan perjanjian baru antara Israel dengan Yahuda. Bahwa hukum Taurat itu tidak akan berlaku kepada bangsa lain. Di dalam Mazmur 147 ayat 18 sampai 19. Hukum Taurat itu berlaku hanya bangsa Israel, tidak berlaku kepada bangsa di luar Israel. Di dalam perjanjian baru, hukum Taurat itu hanya diperuntukkan untuk orang Israel atau bangsa Yahudi. Kita bisa lihat Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, sedangkan kasih karunia diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kasih karunia adalah Yesus Kristus, dan itulah yang diberikan kepada kami, yaitu kasih karunia. Di dalam Efesus 2 ayat 9 sampai 10, bahwa kasih karunia itu bukan kita yang mencari, melainkan Allah yang memberikan kita secara cuma-cuma. Di dalam 2 Korintus, penggenapan dari perjanjian ya, tentang hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku kepada bangsa lain. Di dalam 2 Korintus ayat yang ke-6, di situ dikatakan, saya akan perlihatkan ya, sebentar ya. Sebentar.
Oke, di sini ya, ayat yang ke-6. Nah, ini adalah penggenapan dari perjanjian lama. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang ditulis mematikan, tetapi roh menghidupkan pelayan-pelayan kepada kematian, terukir pada huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu, ia diberikan sebab sekalipun pudar, juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Nah, jadi di sini ada kata lo batu di sini yang dimana Musa menerima 10 hukum, dan lolo batu di sini adalah perjanjian baru di dalam Yeremia tadi. Ini adalah penggenapan. Ya, jadi yang ada di dalam perjanjian baru sekarang bukan hidup di dalam zaman Taurat, tetapi hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Nah, tadi Bapak lagi mempertikaikan Matius tadi, Matius pasal 5, Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, Yesus datang ke dalam dunia untuk memenuhi seluruh hukum Taurat yang ada dalam perjanjian lama, karena di masa atau di masa zaman Taurat tidak ada satupun yang dapat mentaati hukum Taurat. Ini saya kasih ayatnya. Yohanes 17 ayat 9. Sebentar ya. 7. Yohanes 7 ayat 17. Ya, 19. Maaf, oke nih. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Jadi Yesus yang diusahakan oleh ahli Taurat untuk membunuh, karena Yesus memenuhi seluruh hukum Taurat yang tidak mereka lakukan atau yang mereka tidak taati. Nah, karena itulah orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Apalagi Yesus menyatakan dirinya dia adalah anak Allah. Nah, setelah orang Yahudi mendengar pernyataan Yesus seperti itu, semakin orang Yahudi ini semakin berusaha membunuh dia. Kita bisa lihat di sini ya. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang sebentar ya. Nah, ini. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi di dalam pengajaran Yesus menyatakan dirinya bahwa dia setara dengan Allah, karena Yesus itu walaupun manusia, tapi hakikatnya sebelum ia menjadi manusia, ia adalah hakikat daripada Allah. Karena itulah Yesus berkata, orang Yahudi itu mengatakan, dia menyamakan sama dengan Allah. Oke. Sudah, Pak? Sebentar. Kita lagi bisa lihat di sini ya.
Sebentar lagi ya. Sebentar ya, sebentar. Tiga puluh. Ya udah silakan. Saya akan carikan ayatnya dulu ya. Silakan ngomong. Ngomong aja Bang, ngomong. Ya, dari kemarin juga saya ikut Begini, menyimak diskusi dari Pak Ibu. sudah Pak. Boleh saya bicara? Ya, Oh ya. ya, mangga Silakan. Pak Barnabas. Pak Barnabas silakan. Ya gini. Silakan. Ya gini. Sebelum saya yang ke pertanyaan saya yang pertama tentang masalah firman, saya ingin bertanya dulu tentang masalah ucapan Yesus yang mengatakan bahwa dia setara dengan Bapa atau setara dengan Allah. Itu ucapan itu diucapkannya kapan dia mengucapkan seperti itu? Karena dalam Yohanes 5 ayat yang ke-30 kata Yesus, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku," dalam kurung Yesus di sini, "tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Nah, kemudian dalam Lukas 11 ayat 20 disebutkan, "Aku mengusir setan dengan kuasa Allah." Nah, di sini sangat jelas dan menurut saya tidak terbantahkan lagi bahwa Yesus dengan kejujuran dan kerendahan hatinya mengakui bahwa segala kekuatan yang ia tampilkan hanya bisa terjadi dengan izin Allah, yaitu Tuhannya. Nah, kalau dari ayat yang kedua ayat itu, maka ada pertanyaan yang muncul, kapan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Sementara di sini kekuasaan yang dia keluarkan itu semua dengan izin Allah. Kemudian dan Yesus kalau melihat dari ayat ini berarti Yesus itu hanyalah sebagai perantara untuk melakukan berbagai mukjizat dan tanda-tanda yang terjadi. Tanda-tanda itu ya mukjizat itu. Nah, kemudian kesaksian Petrus juga. Nah, yang murid kesayangan Yesus ya, Petrus itu, akan hal yang diucapkan Yesus sendiri dalam Alkitab bahwa ia hanyalah seorang perantara dalam melakukan berbagai mukjizat sebagai tanda-tanda bagi kerusulannya. Nah, seperti yang ada mungkin di sini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. "Hai orang-orang Israel, bangsa Yahudi, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah sebagai nabi dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia," dalam kurung Yesus, "di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Nah, jadi Yesus telah menegaskan bahwa Allah adalah lebih besar dari dirinya dan lebih besar dari siapapun dari segi kekuatan maupun pengetahuan. Oleh karenanya kita jangan membanding-bandingkan siapapun dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Gitu kan. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 28, "Aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Yohanes 10 ayat 9, "Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun." Intinya Pak, pertanyaannya apa? Intinya, sejak kapan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, sementara ayat-ayat yang ada tadi saya sebutkan itu menunjukkan bahwa Allah itu lebih besar daripada Yesus. Bapak baca saya langsung jawab ya. Bapak baca di Yohanes 1 ayat 1. Oh, kembali ke situ? Iya dong. Kalau kembali ke situ baik, kita kembali ke pertanyaan saya yang pertama kan, firman. Ya, firman. Firman kalau tadi kan disebutkan bahwa itu adalah pribadi. Berarti dalam artian firman sama dengan pribadi Allah. Iya kan? Yang telah menjadi manusia. Manusia, ya. Gitu. Nah, ketika Allah telah menjadi manusia, siapa yang ada di surga? Nah, itu makanya
Kalau Kan firman sudah menjadi manusia, sudah ada di dunia. Allahnya di mana betul, sekarang? Allah sekarang di betul. mana? Di Kristen konsep Allah itu telah dikonsepin sama bapak-bapak gereja itu Tritunggal, Pak, ya. Jadi bukannya tentang jumlah, jadi keberadaan Allah itu yang bagaimana. Terus? Jadi Allah itu punya firman, punya roh. Jadi kalau misalnya firman turun ke bumi, lalu menjadi manusia, terus di surga Allah ada apa enggak? Ya jelas ada lah. Kan Allah orangnya Kristen roh. Oh, roh gitu. Ya, Terus? jadi nggak bisa apa? Maha hadir. Allah tuh omnipresent. Ya, omnipresent maha hadir. Jadi bukannya begitu turun firman menjadi manusia terus Allahnya di surga nggak ada. Nggak begitu, Pak. Nah, kedua juga yang tadi Bapak jelaskan ya. Yang tadi ayat-ayat yang jelas itu yaitu Yohanes 1 ayat 1 itu sih. Terus apa lagi Pak yang di ini tadi? Yesus setara dengan Allah. Iya, itu tadi Yohanes 1 ayat 1. Nah, terus apa sih tadi? Panjang sih ya Bapak. Oke, baik. Oke, apakah setelah firman itu jadi manusia, Allah di surga? Tidak ada. Allah yang roh itu adalah unipresent. Unipresent itu artinya tidak terbatas ruang dan waktu. Allah ada di mana-mana. Tidak terbatas ruang dan waktu. Gimana Pak? Iya, terus. Ya, jadi Allah yang dikenal orang Kristen itu omnipresent, tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika firman itu jadi manusia, bukan bermakna Allah itu tidak ke surga. Allah itu ada di surga, ada di bumi, karena Dia adalah yang maha kuasa. Jadi kayaknya suaranya dubbing ya hari ini. Oke. Suaranya dubbing ya. Dubbing. Oh, dubbing. Ini apa handsetnya? Tadi Barnabas panjang sih. Jadi intinya apa Pak? Tadi yang setara udah Yohanes 1 ayat 1. Terus apa lagi sih yang Bapak itu? Yang mana ya? Iya, Bapak yang panjang dan lebih besar. Nah, yang utus lebih besar. Nah, karena firman telah menjadi manusia, ya. Nah, ya jelas kedudukannya sebagai manusia ya lebih rendah lah. Sebagai manusia ya lebih rendah dari Bapa. Itu udah jelas kok. Sebagai manusia, ya sebagai manusia. Bahkan yang mengutus dia siapa? Bapaknya kan? Pak. Arti utusan itu telah dijelaskan Pak di Yesaya 55 ayat 11. Itu yang arti utusan. Jadi Bapa mengutus firman-Nya ke dunia. Ke bumi lah, ke bumi. Ya. Soalnya mengutus kalau firman berarti mengutus pribadinya. Ya, pribadi yang kata pribadi istilahnya kalau dianalogiin kurang ini ya. Pemahaman bahasa Indonesia ya. Tadi kan diterjemahkan firman itu adalah pribadi. Apa sih ya kalau yang bagus ya? Wujud lah, wujud Allah ya. Pak Bambang bilang wujud Allah ya. Apa sih namanya? Kata pribadi itu emang yang jadi permasalahan karena di dalam bahasa Indonesia untuk
ketritunggalan, keberadaan Allah, apa sih yang cocok ya? Wujud Allah lah. Kalau Pak Bambang bilang wujud Allah ya. Wujud Allah yang menjadi manusia. Apa? Wujud Allah yang menjadi manusia kalau gitu. Kalau diartikan firman adalah wujud. Ntar Bapak bilang wujud mukanya lagi. Ini kan saya mau cari kejelasan, Pak. Iya. Iya, toh? Hal yang Dalam firman Ya, itu ya, tapi begini Pak Ion, yang saya maksudkan pribadi ini adalah bahwa antara firman ini dengan Allah adalah hakikat daripada firman ini adalah Allah, dan hakikat daripada Allah adalah firman, karena firman dan Allah itu tidak terpisah satu dengan yang lain. Nah, Oke. tapi Muslim Oke, saya kagak mengerti dia kata pribadi, seakan-akan apa ya, banyak bukan kan. oknum ya, oknum itu berbeda, oknum itu terpisah, bukan seperti itu ya. Iya Pak. Iya. Nah, begitu Pak ya. Jadi ketika Yesus mengatakan di Yesaya Yohanes pasal 5 ayat 37, dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Iya, jelas, betul. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau Bapak itu, ini suara saya dubbing ya. Coba di mute dulu Pak. Siapa? Yohanes, kayaknya kamu Pak. Oh, saya. Oh ya. ya, bentar. Oke, kita akan lihat ayatnya ya. Yohanes pasal 5 ayat 37. Ayat 37 apa 35 ya? 30. Oke, 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kehendak Allah itu apa? Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa kepada Yesus Kristus adalah memberikan nyawanya. Kita lihat kehendak Yesus. Aduh, kok ulang sebentar ya. Oke. Nah, ini Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-mu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang ke dunia untuk memberikan nyawanya kepada banyak orang sebagai penebusan. Nah, jadi itulah tujuan Kristus, dan itu adalah kehendak Allah, dan kehendak Allah kepada Yesus Kristus adalah persembahan kepadanya. Kita lihat Ibrani pasal 10 ayat ke-9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya mengagahkan yang kedua. Dan karena hendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi kehendak Allah itu, atau kehendak Yesus Kristus, atau tujuan atau makna kedatangan Kristus adalah persembahan kepada Allah sekali untuk selama-lamanya. Tidak
Tidak ada mengulang lagi dan tidak akan dipersembahkan 2-3 kali, melainkan hanya sekali untuk selama-lamanya. Karena dia adalah persembahan yang kudus kepada Allah. Karena dia berasal dari Allah, karena itulah dia dipersembahkan yang kudus di hadapan Allah. Ya, silakan. Jadi firman itu hikmat ya, Pak? Gimana, Pak? Firman itu hikmat ya? Jadinya. Hikmat itu kan pengertian, Pak. Nah, bagaimana ya, ini kembali lagi kita ke firman lagi. Ujung-ujungnya lari ke firman semua. Nah, keselamatannya udah kagak ada tuh. Enggak ada lari ke firman. Ya karena berhubungan sih sebenarnya. Bukan, enggak berhubungan. Emang dari mana sih? Jadi gini, oke. Konteksnya gini. Tuh siapa suara si Rahmat tuh? Gue katanya melarikan. Nih, ini dia nih. Gue, aduh, betul-betul si Rahmat deh. Aduh, gue bingung tipenya. Apakah dengan mengimani Yesus kita diberi hikmat dunia? Kenapa diulang nih? Nggak denger gue. Apakah dengan mengimani Yesus kita dapat hikmah dalam dunia ini? Apakah... Hikmah atau hikmat? Hikmat. Hikmat dunia? Maksudnya gimana? Hikmat dunia saya nggak ngerti. Ya, kita berhikmat ya, berhikmat. Gitu. Yang jelas dia. Karena ini apa? Gini. Ini kan hikmat itu semacam kemampuan. Yang biasa dibilang Pak ini firman itu hikmat, kata Pak Han. Berarti dengan mengimani Yesus kita punya hikmat, punya kemampuan. Betul, Pak. Iya, Pak. Saya akan tunjukkan ayatnya. Ini ayatnya sebentar. 2 Petrus, kita akan lihat ya. 2 Petrus. Ayat yang ke-20. Nah, jadi orang yang mempunyai Roh Kudus ya, itulah orang yang berhikmat. Berhikmat untuk mengertikan kitab suci. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri, sebab tidak ada pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi semua orang yang mau mengartikan Alkitab ataupun menafsirkan Alkitab supaya ia mempunyai hikmat pengetahuan tentang firman Allah, ia harus mempunyai buah-buah Roh Kudus yang dimana Tuhan Yesus berjanji dia akan mengutus Roh-Nya sebagai pembimbing. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, 3 ayat 22. Sebentar ya. Kisah Para Rasul 2, sorry. 22. Nah ini, sorry, 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat
dan didengar di situ. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, di mana Ia berkata Dia akan mengutus Roh-Nya untuk murid-muridnya untuk menjadi apa? Untuk menjadi pembimbing mereka agar mereka berhikmat untuk menginjili dan memahami cara-cara menyampaikan Injil. Jadi orang yang mau menginjil itu harus dipenuhi atau disertai dengan buah-buah Roh Kudus agar ia dapat mengerti Alkitab dan ia berhikmat untuk memberitakan apa yang harus ia beritakan. Karena Roh Kudus itu adalah janji Kristus kepada murid-muridnya. Nah, begitu Pak. Ya, tapi di apa ya? Di Korintus 1:19-20 19 ya. Aku karena ada tertulis aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Oke, sebentar kita lihat dulu 1 Korintus berapa? 19. 1 Korintus 19. Itu enggak ada, Pak. Sampai 16 saja, Pak. 1 Korintus 1. Iya. 19-20 masa enggak ada, Pak? 1 Korintus pasal 1 ya? Iya. 1 Korintus pasal 1 ayat 19. Oke. Oke, di sini pengertian manusia, Pak. Pengertian Allah dan pengertian manusia. Jadi beda antara pengertian manusia dan pengertian Allah. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat manusia itu tidak berkenan di hadapan Allah. Sedangkan hikmat manusia kepada Allah itu berkenan di hadapan Allah. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan keakrifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, orang yang tidak berhikmat akan kebenaran firman Allah, mereka itu tidak akan berkenan di hadapan Allah. Tapi orang yang berhikmat kepada Allah, pengertian tentang firman Allah, maka ia tidak akan dipermalukan ketika ia menyampaikan apa yang harus ia sampaikan. Gitu, Pak. Jadi di sini hikmat ada pembeda ya, hikmat Allah dengan hikmat dunia. Hikmat apa? Hikmat manusia. Ya, ini adalah kalimat cara. Ini ada manusia, ada Allah. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Nah, itu yang harus kita bedakan dulu ya, Pak ya. Kalau kita membaca Alkitab, kita harus baca judul perikopnya atau tema pembahasannya gitu, supaya kita mengerti, Pak. Oke, silakan. Jadi biarpun orang-orang arif bijaksana ya, yang mendapatkan hikmat itu akan hilang gitu kayak. Ya, itu kalau menurut pengertiannya akan berbeda mungkin. Sorry. Silakan. Oke, silakan lanjut. Iya, karena silakan lanjut, Pak. Ya, kalau saya mempunyai pengertiannya gini, Pak. Ketika hikmat Allah itu belum diberikan, maka pengertiannya akan sesuatu tentang firman Allah itu akan berbeda dengan orang membandingkan dengan hikmat manusia itu sendiri, Pak. Jadi tidak dihilangkan, tetapi dia mempunyai satu cara pandang yang berbeda, yaitu melalui cara pandang Tuhan. Kira-kira seperti itu. Ya. Ada lagi, Pak Barnabas? Ada. Ya, silakan. Masih terkait dengan firman ya. Karena kalau menurut saya kan untuk bisa memahami firman itu kita harus mengerti dulu firman itu
dan apa yang firman yang telah mendaging, yang telah menjadi daging itu berarti kan kita harus mengerti dulu kan apa itu firman dan apa itu daging, kan begitu. Hmm. Nah, jadi terkait dengan masalah firman tadi yang kita yang telah dijelaskan tadi bahwa itu diartikan bisa diartikan dengan pribadi, diartikan dengan yang apa lagi yang tadi disebutkan itu. Ya, di sini sangat timbul banyak pertanyaan lagi nih buat saya ini bahwa kata firman ini itu Iya, silakan Pak Barnabas. Itu yang disukai oleh Ion. Kamu harus banyak bertanya. Silakan. Kenapa? Instruksi. Ya, Pak, itunya di mute dulu, Pak. Bung Ion, kenapa saya dikeluarkan? Lo nggak berubah, Rahmat. Oh, kapan saya membantah Anda, Bung Ion? Bukan membantah. Tadi lo tadi ngomong apa? Yang mana? Yang mana bilang mau lari-lari? Ya ilah. Kapan sih? Di kapan? Ini ada direkam loh. Ya nggak apa-apa, direkam aja. Maksud gue, Di chat aja, Bang, di chat aja. disuruh ngomong dia nggak mau. Iya, Pak. Kenapa si ini siapa? Tadi Di lewat chat aja, jadi tidak masuk di rekaman. Karena kan record. ulama. Maksudnya gue yang jawab. Orang ini nanya aja belum. Lanjutkan apa pertanyaannya? Oh Selanjutnya. iya. Selanjutnya pertanyaannya apa nih, Barnabas? Masalahnya saya lagi menyusun ini kata-kata dipotong kayak gitu kan Lupa. dibuyar kan. Dipotong sama siapa? Itu kan tadi saya bertanya. Baru mau nyusun pertanyaan langsung dipotong. Langsung maksudnya dipotong itu itu tuh si Rahmat instruksi apaan sih instruksi? Gini saja. Kan dua lagi kan. Lanjut. Iya, Barnabas. Ya emang lo yang instruksi gimana sih? Ini Adi gimana? Siapa yang instruksi potong? Udah. Ya, udah. Ini. Ya, aman lanjut 86. Gini kan tadi dijelaskan tentang firman itu kan yang saya nangkap itu berarti kan ditafsirkan dengan pribadi kan, atau firman itu Allah itu sendiri kan gitu. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan lagi bahwa Allah berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi, kan gitu. Iya. Berarti kan Allah berfirman, kalau kita tafsirkan itu kira-kira gimana? Apa Allah berapa? Ini kan Allah berfirman nih. Iya, itu Allah berfirman emang. Iya, Allah berfirman, jadilah terang kan. Iya, Berarti kalau betul. Kalau dikatakan Allah berfirman, maksudnya apa? Allah berkata? Ya kalau di dalam bahasa Indonesia kan firman itu ya di KBBI kata. Itu suara handsetnya Pak. Aduh. Siapa? Iya, punya Bapak cabut dulu baru pasang lagi. Oke. Ya. Kalau di KBBI firman itu kata, suara. Kalau di dalam bahasa Inggris word. Itu artinya. Tetapi ya kalau firman yang di Alkitab ya itu lebih apa? Lebih mendalam lah artinya lah. Bisa diukur enggak mendalamnya itu, kedalamannya? Artinya bisa diperjelas lagi enggak? Maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Bercanda lah, kan udah larut nih. Iya, firman itu ya kalau di dalam KBBI itu suara. Oke, begini maksud saya. Ketika berbicara tentang masalah Yohanes ayat 1 ayat 1 tentang masalah firman, itu seringkali kan orang Kristen itu mengaitkan dengan surat An-Nisa ayat 171. Enggak, di sini kagak. Belum kan? Enggak.
Iya, di sini Enggak, Kak, belum saya bertanya. saya sudah ikuti yang beberapa kali itu seperti di channelnya Simon. Itu kan selalu dikaitkan dengan itu kan, untuk memahamkan orang Islam katanya kan. Nah, jadi di sini firman Allah berfirman dalam kejadian tadi itu ya, kejadian 1 ayat 3 itu. Iya. Berarti kan di sini kalau dipahami berarti Allah berbicara, Allah berkata. Kan seperti itu, jadilah terang, maka jadi. Kan gitu. Dan saya juga sering nonton itu kalau para pendeta itu selalu menyebutkan Allah berfirman. Berarti Allah berfirman dalam artian berarti Allah berkata. Nah, sehingga orang-orang Kristen ketika menjelaskan kepada umat Islam sering mengutip dalam Al-Quran kata dalam Quran surat An-Nisa ayat 171 tentang kalimatuhu. Begitu ya, kalimatuhu ya? Nggak tahu. Iya, kan gitu yang dia sering dipakai orang Kristen untuk menyamakan dengan Yohanes 1 ayat 1. Jadi yang jelas itu firman itu suara atau pribadi Allah atau Allah gimana ya untuk bisa menafsirkan itu gimana kalau dari umat Kristen itu bisa diperjelas lagi enggak? Seperti yang dikatakan Bang Ion tadi kan lebih mendalam. Kalau kita bercanda apakah kedalamannya bisa diukur? Artinya bisa enggak dijelaskan biar enggak ini nah enggak ngambang gitu enggak bingung nah. Gitu. Kalau saya kan muslim, mungkin dikatakan nanti, oh kamu kan nggak paham harus ada Roh Kudusnya seperti kata Lugat Tambunan kan biar memahami Alkitab itu. Jadi saya ingin tahu firman ini sebenarnya yang seperti apa? Karena tadinya dikatakan pada mulanya adalah firman, kemudian firman bersama-sama dengan Allah. Kalau kata penghubung bersama-sama berarti ini mempunyai dua pribadi yang berbeda. Kan begitu. Karena ada kata penghubung bersama-sama di sini. Pada mulanya firman. Tadinya firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke. Gitu. Yang dibahas di sini adalah Kejadian 1 ayat yang ketiga. Kita akan baca Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Di sini ada pernyataan apa? Allah di sini, Allah berfirman, lalu Roh Allah di sini. Oke. Ayat kedua ada Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Oke, apakah berfirmanlah Allah ini Allah yang berkata atau firman yang berkata kepada Allah? Allah yang berfirman kepada Allah. Tapi firman di sini adalah satu pribadi. Firman di sini satu pribadi, satu Allah pribadi di sini, Roh Allah satu pribadi di sini. Ketiga ini tidak terpisah antara satu dengan yang lain. Roh Allah merujuk kepada Allah, firman merujuk kepada Allah. Karena Allah yang berkata adalah firman yang dikeluarkan di dalam dirinya, di dalam perkataannya. Jadi firman Gimana itu? Ini satu pribadi, Roh Allah ini satu pribadi, dan ketiga ini adalah satu kesatuan. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 5:7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus. Jadi ketiganya ini adalah satu kesatuan. Jadi ketiga pribadi ini tidak terpisah. Maaf Pak. Oke. Ketiga pribadi ini tidak akan terpisah satu dengan yang lain. Bapa, Pak, halo. Ya. Ketiga pribadi adalah satu, ada firman. Kayaknya bukan ke situ. Iya, di sini pernyataan saya bahwa di dalam kejadian tadi, kejadian 1 ayat yang ketiga, di situ ada 3 pribadi, namun hakikatnya satu. Ini jelas. Sini ada Roh Allah. Ini Roh Allah ya. Ini kita bisa lihat nih, Roh Allah, firman Allah.
Gimana sih nulisnya? Nah, ini Allah, ini firman satu pribadi, ini satu pribadi, ini satu pribadi, roh Allah. Tapi ketiganya ini satu kesatuan. Satu. Bukan tunggal ya, tetapi ada jamaknya. Karena kalau kita baca di sini Kejadian 1:26, ketika Allah menciptakan manusia, kata Allah di dalam bahasa aslinya itu merujuk kepada Elohim, dan di dalam modern sekarang kata Elohim itu merupakan jamak. Sekarang ya, zaman modern ini. Pak, itu diartikan gini jamak. Pak, sebelum jauh pembahasannya. Gini Pak. Saya tuh bukan itu maksud saya, Pak. Ya, gimana Pak maksudnya? Firman yang saya maksudkan. Iya, Firman. iya. Kan gini Pak, gini ya, saya lanjutkan dulu. Biar nggak terlalu jauh pembahasannya ke pembahasan yang lebih ketiga yang jadi satu atau gini. Kalau yang saya bahas itu kan jadi begini Pak. Kalau di sini sudah tiga pribadi, tiga pribadi, terus di mana pernyataan bahwa Allah itu tiga pribadi satu hakikat. Nah, harusnya seperti itu. Karena itulah saya mengambil tadi di 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi, Pak. Disitulah kesatuan tiga pribadi ini namun satu hakikat gitu, Pak. Ini kan sebenarnya gini, Pak. Nah, ya, sudah Pak? Iya, sudah. Nah, gini Pak, dari awal kan yang saya tanyakan itu firman ini dalam bentuk apa? Sudah dijawab kan? Ada yang bilang bentuk pribadinya gitu. Apakah itu kata atau apa, itu kan pertanyaan saya. Nah, kalau diambil dari ayat-ayat yang ada di dalam Bible itu sendiri, nah, itu kan di sini Kejadian 1 ayat 3 tadi yang saya sebutkan itu sebenarnya bukan masalah yang isi dari ayat itu. Tapi di sini dikatakan Allah berfirman. Kalau dalam Islam kan dikatakan Allah berfirman berarti Allah berkata. Kan itu kalau Allah, kalau Rasul. Kalau Allah telah berkata atau Rasul telah berkata, kan begitu. Nah, di sini dalam ayat Yesaya, nah, dalam ini Yesaya di sini kata di sini di Yesaya 55 ayat 11 disebutkan di sini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah, ini sini firman ini dimaknai apa? Pribadi atau kata atau suara? Karena sini kan jelas sekali nih, kalau saya lihat dari ayat ini jelas sekali, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Firman yang menjadi manusia, oke. Tapi yang keluar itu firman itu apa? Di sini kalau di sini kan jelas keluar dari mulut berarti ucapan. Iya kan? Perkataan, ucapan. Kalau disamakan dengan yang dalam surat An-Nisa kalamullah. Kayak kalimat tuhu. Kalau diartikan dalam kalau kalimat tuhu dalam bahasa Arab itu, kalimat tuhu itu kan kata. Perkataan. Iya, perkataan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu susunan kata-kata. Itu kalau bahasa Indonesia. Sama penyebutannya kalimat, tapi kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat itu disebut dengan kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu susunan kata-kata, berarti sudah berbentuk kalimat. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan susunan dari kata-kata, maka digunakan jumlah, bukan lagi dikatakan kalimat. Itu perbedaannya. Begini, ya, tunggu Pak, belum dapat. Begini Pak Barnabas, yang perlu Anda ketahui bahwa Allah yang dikenal Kristen itu bukan Allah yang tunggal atau esa, tunggal satu-satunya, bukan itu. Tetapi Allah yang dikenal Kristen itu tiga pribadi namun satu hakikat. Itulah Allah yang esa. Apa ini Trinitas? Itu yang Anda harus pahami di dalam pemahaman orang Kristen tentang Allah yang esa itu, Pak. Itu yang Anda harus pahami.
yang dimaksudkan ini apa Trinitas? Iya, Iya, Pak. iya betul. Trinitas. Itu Trinitas itu paham dari mana itu? Apa ada ayatnya dari perkataan Yesus sendiri? Trinitas itu ya perwujudannya seperti yang kita udah bahas tadi di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua dan ketiga. Disitulah terletak konsep Tritunggal itu. Ya, Pak ya. Iya, banyak kok ayat-ayatnya, Pak. Jadi kalau Iya, secara spesifik ke saya Trinitas, ya itu nggak ada. Cuma dari apa sih namanya tersirat ya. Itu ada kok, itu yang dijelasin sama si ulama muda. Terus ya banyak kemudian ayatnya, Yesaya 42 ayat 1. ya Ya, banyak ya, lah. Nah ya, itu eh, yang tadi ayat 55 ayat 11 itu kan Pak tersiratnya udah ada, Pak. ya. Jadi kemudian konsep Tritunggal dalam Perjanjian Baru itu ada ketika Yesus dibaptis. Kita Di dalam kita di Matius pasal 3 ayat yang ke-17-18. Ketika Yohanes membaptis, terdengar suara dari Allah dan malaikat Roh Kudus seperti burung merpati dan Yesus yang dibaptis. Dan ketiga pribadi ini tidak akan terpisah satu dengan yang lain. Nah, itu konsep Trinitas. Apakah Ya, itu kita selamanya, Pak? Ya, Saya boleh nambahin nggak sih? ya silakan tambahin. Oh, bocah Anom si Ban nih. Bagaimana? Iya, Ban. Di Enggak, bio, Ion, di bio, lupa sih. oh iya. gini Pak, tunggu sebelum dimulai Pak Dibio, gini Pak. Ini Ya. udah melebar ke Iya udah Trinitas. melebar ini dari keselamatan. Sebenarnya saya itu cuma menanyakan firman itu dalam bentuk apa. Nggak perlu melebar ke sana kemari. Karena saya yang kalau saya ya, ini saya kalau bisa dibaca sama pemirsa yang ada di sini. Kalau saya pahami itu adalah firman itu adalah kata. Gitu, ucapan karena sesuai dengan apa yang tertulis tadi di Yesaya 55 ayat 11 itu. Iya, Keluar Pak. dari mulut. Tapi firman itu bukan, ingat ya, di dalam Alkitab itu ketika para nabi menerima firman tidak menerima dalam bentuk buku, tetapi dalam perbicaraan antara Allah dengan nabi-nabi seperti Nabi Ya. Musa. Nah, itu yang ditulis oleh nabi-nabi, bukan kitab yang diterima oleh mereka. Tetapi Alkitab mau itu perjanjian lama, perjanjian baru, itu adalah tulisan para nabi, itu perjanjian lama, dan perjanjian baru itu adalah tulisan-tulisan para rasul. Di mana Yesus berkata-kata, itulah yang ditulis para rasul. Nah, begitu, Pak. Jadi di dalam antara Alkitab dengan Al-Quran itu adalah dua hal yang berbeda. Karena kenapa dua hal yang berbeda? Karena kamu percaya bahwa Al-Quran itu bukan tulisan manusia tetapi langsung kalimat firman-Nya Allah. Iya, begitu ya. Seperti mana yang dikatakan di surat 32 ayat yang kedua dikatakan fihi kitabi. Allah menurunkan satu buku yaitu Al-Qur'an. Sebab dengan turunnya Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Fihi kitabi itu merujuk pada Al-Qur'an, betul, dan kitab itu merujuk ke dua makna, buku atau kertas. Nah, itu yang diturunkan oleh Allah kepada sang nabi. Jadi ini udah berbeda antara Alkitab dan Al-Qur'an. Begitu, Pak. Jadi mungkin maksudnya Bung Barnabas begini loh, ulama muda. Jadi kan dalam iman teman-teman Kristen itu kan bahwa firman, Roh Kudus dan Allah Bapak. Iya, Bapak, Sama aja Bapak Bapak Roh sama Allah. Kudus, dan firman itu kan tiga pribadi satu entitas. Yang mungkin yang dipermasalahkan sama Barnabas itu berfirmanlah Allah ini
berfirman ini apa? Pemahamannya sama seperti firman yang turun ke bumi sebagai manusia atau bagaimana? Terus kemudian kalau dikatakan bahwa aja tadi pemahaman tentang Trinitas adalah satu entitas tiga pribadi, merujuk pada 1 Yohanes 5 ayat 7, maka saya bisa berkomentar bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 sudah diakui sebagai interpolasi Yohanin koma. Itu diakui oleh sarjana kekristenan sendiri. Bahwa sebentar dulu, tokoh Bapa, Roh Kudus dan Firman itu tidak ada dalam original teksnya kalau berdasarkan kodeks Sinaiticus kalau nggak salah ya. Begitu. Jadi maksudnya kalau dijelaskan bahwa Trinitas adalah ajaran, kalau menurut saya konsep Trinitas itu disebut sebagai Trinitas dengan satu entitas tiga pribadi, itu tidak ada satupun ayat yang menyatakan dengan tegas kecuali hanya ayat yang sifatnya tafsiran. Karena ayat yang menyatakan dengan tegas tentang keberadaan satu entitas tiga pribadi ini biasanya itu hanya ada di 1 Yohanes 5 ayat 7 dalam. Nah, sedangkan ayat ini sendiri sudah diakui sebagai sisipan interpolasi, dan itu di Alkitab tuh sekarang tuh rata-rata tuh sudah ada catatan kaki yang menjelaskan tentang itu. Jadi menurut saya kalau klaimnya bahwa Tuhan adalah satu entitas tiga pribadi itu merupakan tafsiran pribadi, bukan sesuatu menyatakan suci. Silakan. Ya, gimana ya, Dibio? Kalau Gimana? kekristenan konsep Tritunggal udah ada dari zaman dulu ya, dari bapak-bapak gereja, terus Dibio bilang itu konsep pribadi. Saya bingung deh cara menjawab Jadi gini, Bung Yon. Jadi gini, Bung Yon. Kalau dikatakan bahwa Trinitas adalah konsep bapak-bapak gereja, kalau kita merujuk pada sejarah gereja, konsep tentang ketritunggalan atau ketuhanan Yesus juga sempat jadi ribut kan di peristiwa ya, kemudian ada yang namanya oneness segala macam. Kalau dikatakan itu gereja, maka seharusnya dipertanyakan Bapak Gereja yang mana, karena Bapak Gereja pada saat itu kan berdasarkan tokoh-tokoh yang diakui oleh penguasa. Kemudian kalau dinyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dinyatakan dengan tegas dalam kitab suci, maka berarti penjelasan di dalam kitab suci teman-teman Kristen yang bicara tentang Yohanin koma berkaitan dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 itu berarti bohong. Tapi itu dijelaskan sendiri sarjana kekristenan bahwa teks, bahwa lafal, bahwa tokoh-tokoh Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak ada dalam manuskrip tertua yang tulis dalam Kodeks Sinaiticus. Jadi seharusnya kalau itu yang dipersoalkan, seharusnya itu dipersoalkan kepada sarjana-sarjana kekristenan sendiri, karena apa yang saya katakan itu saya hanya mengutip apa yang dijelaskan oleh sarjana-sarjana Kristen sendiri, bukan sesuatu yang saya ambil dari sumber. Ya, saya jawab nih Pak Anom, Dibio. Kodek-kodek, papirus-papirus itu bukan cuma apa tadi barusan? Yohanes koma ya. Jadi banyak ribuan, banyak tulisan-tulisan yang mencatat Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu memang ada. Itu apa Yohanes koma, dia merujuk sama itu. Jadi kagak merujuk sama satu kodek tersebut, Pak Dibio. Ya, jadi maksud saya
satu ayat yang dengan jelas menyatakan tentang ketrinitasan itu sebenarnya tidak ada, karena biasanya teman-teman Kristen kalau bicara tentang Trinitas tuh biasanya merujuknya ke 1 Yohanes 5 ayat 7, tapi itu sudah diakui sebagai interpolasi. Saya boleh nambah nggak? Ya, silakan. Boleh. Gini. Kebanyakan saudara Muslim maupun juga pihak-pihak yang anti Tritunggal mengkritik tentang Koman Iohanneum. Banyak yang mengkritik itu karena tidak ada dalam naskah bahasa Yunaninya. Naskah bahasa Yunani awal abad 3 dan 4. Tetapi naskah abad awal yang adalah sebelum Codex Sinaiticus, yaitu Old Latin, Vetus Latina, itu ada sekitar tahun 150 Masehi. Sekalipun versi bahasa Yunani-nya nggak ada dalam bahasa Yunani, tapi kita bisa mengecek tulisan dari Loger Versions of Ignatius Epistle. Kita tahu Ignatius itu siapa? Muridnya Rasul Yohanes dan Petrus. Dia mengutip ayat itu. Dalam arti kemungkinan terjadi memang tidak ditulis, tetapi Bapak Gereja ada menulis itu. Karena apa? Salinan itu bisa namanya ada, wajar lah ya, bisa rusak, namanya juga bisa penyalinan itu kadang keterbatasan penulisan. Bahkan kalau kita membandingkan dalam Islam sendiri, pernah ada loh naskah-naskah yang sempat juga tidak ada tercantum dalam Al-Quran. Saya punya karyanya Pak Mu'nim Siri, itu pernah membahas tentang surat Al-Quran itu ada penambahan alim. Itu dari zaman tabi'in juga. Saya lupa namanya, Ubaidillah kalau saya nggak salah. Jadi kalau sana itu nggak ada, kenapa mengkritik tentang masalah Koman Iohanneum? Kalau menurut apa yang saya baca, bentar di bio. Oh iya, sorry. Silakan. Abdul Masih, si Barnabas ini kayaknya kesulitan memahami tentang firman. Udah dijelasin tentang kata firman, masih belum jelas. Kalau sama Abdul Masih bisa nggak jelasin? Gimana? Coba ulang. Dia kesulitan menyimpulkan kata firman. Firman itu apa sih? Oke, sebelumnya kalau dalam Islam firman itu ada dua kan, yang disebut kalam dan kalimah. Kalam dan kalimah. Dan yang perlu kita ketahui juga, sebenarnya kalau dalam iman Kristen, legoi itu hanya sekedar kata verbal. Tapi firman yang dalam pengertian hikmat atau ilmu itu disebut dengan, kalau dalam bahasa Arabnya kalimatullah, dalam bahasa Yunani logos. Itulah yang menjadi kata logikos, atau bahasa Yunani seperti biologos, biologi gitu kan, dari kata bio dan logos. Jadi pengertian firman itu ada maknanya beragam, tetapi satu makna firman yang merujuk kepada hakikat ilahi yang sama. Dan saya menyarankan kepada Pak Barnabas, bandingkan ketika pemahaman ilmu kalam itu dibahas dalam kitab Al-Lumah, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu yang saya punya, itu yang saya foto itu warna biru. Kalau menurut Anda tentang kalamullah, kalimatuhu, atau dalam surat-surat yang dijadikan selalu oleh orang-orang Kristen sebagai penyamahan dengan Yohanes itu, kalau menurut Anda kalau kalimat itu apa? Bagi saya kalimat itu, kalau dalam versi bahasa Indonesia ya, susunan Arab. kata. Iya, kalau dalam bahasa Indonesia susunan kata-kata. Kalau dalam bahasa Arab? Ya, saya mempersilahkan kepada saudara yang mendefinisikan dalam bahasa Arab. Kan Anda lebih paham daripada saya. Nah, makanya kan di sini kalau bicara tentang bahasa Arab tentang kalimat, itu kan berarti kata, bukan kata-kata. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat berarti kesusunan dari kata-kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu adalah kata. Ketika sudah tersusun kata-katanya, maka dijadikan dengan jumlah. Entah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau dimulai dari isim, maka dia dikatakan jumlah ismiyah. Kalau dimulai dari fi'il, maka... Lalu apa arti kata mutokaliman? Itu yang bagian 20 sifat Allah, bagian terakhir, mutokaliman. Maka saya sudah bilang dari awal, rujukan-rujukan yang Anda pakai itu adalah rujukan yang tidak dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, oke. Dari versi apa dulu? Ahlus Sunnah itu ada dua loh. Yang berpaham salafi garis keras, ada yang berpaham dari tunggu dulu. Salafi garis keras itu kan itu nisbah itu stempel yang diberikan oleh orang-orang pembenci. Sekarang begini, kita merujuk kepada pemahaman salaful ummah pendahulu. Jangan dulu bicara tentang salafi keras, tapi kita berbicara dulu tentang pemahaman salaful ummah.
Nah, sekarang pemahaman yang seperti yang Anda sebutkan dari pemahaman Asy'ariyah, di mana para sahabat Nabi memahami seperti apa yang dipahami oleh Asy'ariyah. Jangan mengandalkan Asy'ariyah, tapi andalkan pemahaman para sahabat. Siapa sahabat Nabi yang memahami seperti yang Anda sebutkan seperti pemahaman Asy'ariyah? Saya tidak pernah menemukan itu. Karena apa? Pembahasan ilmu kalam itu berasal abad sekitar 2 atau 3 Hijriah. Makanya kalau Islam itu selalu merujuk kepada pemahaman pendahulu. Sekarang saya jelaskan begini. Kenapa dikatakan harus merujuk kepada para salaf? Yang pertama kali mengamalkan Al-Quran dan Sunnah siapa? Al-Quran dan Sunnah, para sahabat, tabi'in. Para sahabat. Tunggu dulu, jangan dulu ke tabi'in. Yang pertama kali mengamalkan Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat. Dengan bimbingan siapa? Bimbingan penabi. Rasulullah kan. Kemudian setelah itu tabi'in kan? Iya, lalu? Kemudian atba'u tabi'in. 3 generasi ini disebutkan oleh Rasulullah adalah khairun nas. Setelahnya itu, apakah disebutkan khairun nas? Kalau dikatakan khairun nas, pasti tidak. Tidak kan? Tidak. Enggak gini. Yang dimaksud para salaf, yang dimaksud dengan kata salaf, itu adalah pendahulu yang soleh, yang disebut dengan salafus soleh. Siapa mereka? Para sahabat. 3 generasi. Sebagaimana datang hadis dari Nabi, khairun nas qarni, tsummal ladzi yalunhum, tsummal ladzi yalunhum. Makanya memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus dengan pemahaman para salaf. Bukan generasi kholaf yang belakangan. Enggak. Kita enggak pakai mereka. Anda setuju ilmu kalam itu pemahaman kholaf? Dilihat sekarang bagaimana, konteksnya bagaimana? Karena gini, kalau Anda baca dalam kitab Al-Ibanah, orang yang yang mengatakan tentang kalamullah ataupun juga masalah Al-Qur'anul Karim itu makhluk, darahnya itu halal loh. Jadi kalau seandainya Anda ingin mengatakan pemahaman ilmu kalam itu kholaf, sedangkan yang dikutip oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengkaitkan itu pada ayat-ayat Al-Qur'an. Dan dia walaupun itu baru ada pada abad 3 atau 4 Hijriah. Sekarang begini, Pak. Dia menukil dari Al-Qur'an kan? Dia menukil dari Al-Qur'an. Nah, sekarang Al-Qur'an menurut pemahaman siapa? Kita cari selamat. Kita cari selamat loh. Kita cari selamat. Kita tidak boleh memahami Al-Quran dengan pemahaman kita. Silakan Anda cari tarik khulafah, 1. Kedua, cari yang namanya itu kitab Al-Ibanah. Dia mendalilkan dirinya kepada manhajnya Ibnu Hanbal. Saya sudah bilang, kitab-kitab yang ada sebutkan itu adalah kitab-kitab yang Begini Bung Barnabas sebentar ya. Dibio jangan dipotong dulu Dibio, lagi seru Dibio. Jangan dipotong dulu, biarin, jangan dipotong, lanjutin Pak Barnabas. Soalnya kan tadi pemahaman firman dia belum jelas. Ini dijelasin gitu. Jangan dipotong dulu, ntar kasih kesempatan. Sebenarnya begini. Ini yang selalu dijadikan oleh saudara-saudara kita Kristen yang selalu menyamakan Yohanes 1 dengan dengan surat An-Nisa ayat 171 kan tentang kalimat Tuhu. Nah, di sini kan kita tidak bisa memahami Al-Quran itu kalau tidak mempelajari bahasa Arab. Ya kan gitu, seperti itu. Sepakat nggak? Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, bukan terjemahan. Nah, jadi kalau memahami Al-Quran itu harus mempelajari pintunya dulu. Apa pintu untuk masuk ke situ? Bahasa Arab. Nah, di situ. Nah, kemudian kalau Anda mengambil perkataan imam-imam yang Anda sebutkan itu seperti Asy'ariyah, itu ketika Anda katakan dari Al-Quran agak kercak-kercak mas, suaranya agak pecah-pecah. Handsetnya deh. Cabut aja handsetnya. Sudah? Udah ya, mantap. Nah, jadi saya mau tahu dia nukilnya ke siapa? Karena kita ini nukilan semua. Mau Kristen, mau Islam semua menukil. Kalau masalah penuklilan, saya akui saya masih belum punya literaturnya. Ada dalam Tarik Khulafah. Insya Allah nanti akan saya beli. Tetapi kalau dikatakan penilaian dari siapa, yang saya ketahui itu penuklilannya itu dari Ibnu Hanbal. Karena Ibnu Hanbal pada waktu itu diserang oleh Khalifah Al-Ma'mun. Apakah engkau percaya Al-Quranul Karim itu adalah makhluk? Saya mengatakan dia kalamullah. Apakah kamu percaya dia adalah makhluk? Saya tidak akan menambah-nambah kecuali mengatakan Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah. Dalam arti apa? Walau ya wajarlah Ibnu Hanbal waktu itu takut akan dibunuh Khalifah Al-Ma'mun. Bisa saja dikatakan seperti itu. Enggak takut dia? Dia enggak takut. Yang saya tahu Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu tunggu. Saat ditanya Bagaimana?
Kenapa dia Bagaimana? tidak tegas menyatakan kepada Khalifah Al-Ma'mun, saya percaya Al-Quranul Karim itu kodim, tanpa berulang-ulang mengatakan dia kalamullah, kalamullah, kalamullah. Itu kan membingungkan Khalifah Al-Ma'mun. Cari aja Nah, tarik khulafa gini, itu pasti dari sekian ulama yang hidup di zaman Imam Ahmad bin Hambal, itu semuanya takut dengan ancaman raja itu. Tapi Imam Ahmad dengan kokohnya dia bertahan dengan kalimat itu sampai dia di penjara. Ya kan? Itu kan sejarahnya kan sampai di penjara. Karena memang Al-Quran itu kalamullah. Ayat-ayat Al-Quran itu kalamullah memang. Ya, bukan kitabnya. Iya, saya tahu itu kalam lafaz, kalam nafsinya kan. Maksudnya kalam batinnya Allah kan? Perkataan batinnya Allah kan? Benar nggak? Terus? Benar nggak? Terus. Oke, sekarang pertanyaan pertanyaan saya, dalam mushaf yang dipegang oleh saudara-saudara sekalian, itu kodim atau sekedar makhluk? Itu kodim atau makhluk? Bukan makhluk itu. Bukan makhluk. Kita tidak memahami. Kalau bukan makhluk, berarti pemahaman Mu'tazilah yang diwakili Wasil bin Atta, takutnya jatuh ta'atut al-qudama itu terjadi dong. Nah, kan gini, sekarang kita kalau dikatakan Al-Quran itu kan kalamullah. Kita tidak menyamakan kalamullah itu makhluk loh. Saya tahu. Mungkin bedain juga kitabullah dengan kalamullah mungkin. Kalau bicara mushaf itu udah jatuhnya kitabullah. Iya, jadi kalau Quran yang sekarang dipegang itu ciptaan, itu makhluk, itu mushaf. Ya, jadi pemahamannya bahwa ya mushafnya makhluk, kan itu ciptaan. Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Al-Quranul Karim itu ada dua dalam arti dia memiliki kalam nafs dan lafaz. Inilah yang bikin selalu orang itu salah paham. Kenapa selalu merujuk kepada ulama yang tidak merujuk kepada perkataan para salaf? Ada nggak murid dari Ibnu Hambal yang mengkritik Imam Al-Ghazali dan juga Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari? Ada. Banyak kan tulisan-tulisannya sampai saat ini pun banyak mengkritik tulisan-tulisan dari para ulama itu. Saya mau tahu ini siapa. Kalau bisa saya beli bukunya, insya Allah. Nanti saya kasih referensinya. Ya, nanti. Iya. Seperti Anda juga kan tadi mengatakan nanti Anda akan mempelajari itu ilmu apa tadi yang Anda katakan tadi. Kayak masalah apa itu? Jalurnya itu. Iya, buku Tarik Khulafa. Kan begini, sebenarnya begini. Kalau Anda mau mempelajari Islam, ya, untuk mempelajari Islam itu, pelajari yang paling bagus itu Anda pelajari adalah tentang mustalah hadis. Itu adalah pelajaran-pelajaran ilmu yang mempelajari tentang ucapan Nabi. Kemudian kalau Anda ingin mempelajari Al-Quran, maka pelajarilah usulnya, usul tafsir, bahasa Arab. Itu pintu-pintu untuk memahami Al-Quran. Dan yang paling utama, Anda harus berhafal ribuan hadis untuk bisa menjadi ahli tafsir Al-Quran. Ya, tapi Anda tahu nggak kalau masalah hadis itu baru ditulis pada zamannya Imam Abdul Bukhari dari periwayatan Ibnu Hambal. Iya kan, memang penulisan saya tahu. Tunggu dulu. Khalifah Al-Ma'mun pernah nggak menulis hadis? Saya tanya. Khalifah Al-Ma'mun pernah nggak? Hadis itu ditulis pertama kali oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Masalahnya kalau memang itu dari Ali, siapakah yang menyatakan itu? Pertama, kedua, Imam Malik. Musafnya ada nggak sampai sekarang? Musafnya ada nggak sampai sekarang? Dan tabiin siapa yang meriwayatkannya? Karena yang saya tahu ya dari internet itu, yang pertama kali menulis hadis adalah Imam Bukhari dari Ibnu Hambal. Dan yang pertama merangkum hadis itu Imam Malik. Yang warna biru itu, Dinasti Abbasiyah. Itu menyatakan bahwa Khalifah Al-Ma'mun juga pernah menuliskan hadis loh. Imam Bukhari, siapa ini namanya nih? Imam Bukhari. Nah, itu Imam Bukhari itu generasi dengan Imam Malik sama nggak? Gimana gitu? Sorry, nggak fokus lagi. Gimana? Imam Bukhari itu kalau guru-gurunya itu bagaimana? Kalau Anda mempelajari tentang Imam Bukhari? Saya masih belum belajar sampai habis karena itu PDF. Tapi nanti saya akan beli bukunya. Itulah. Pelajari dulu lah. Ya udah kalau gitu Anda suruh kami belajar. Anda belajar, saya juga sedang belajar. Insya Allah. Nah, jadi saran saya kalau kita mau membahas tentang masalah seperti itu lebih baik
Jangan suruh sampai yang kejauh seperti itu. Apalagi kalau menukil ulama seperti Nah, yang saya gini sebutkan. Mas. Kebanyakan pemahaman Islam itu salah paham dengan iman kekristenan, tapi dia tidak mengukur dulu imannya itu bagaimana. Dan terjadi kan, Salafi itu banyak juga yang mengkritik Asy'ariyah, sedangkan Asy'ariyah memperteguhkan dengan pemikirannya atau penukliran dari Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Gini, yang dikritik itu adalah kesalahan, bukan yang benarnya. Kalau Imam Asy'ari di akhir hayatnya dia telah mengikuti mazhabnya Imam Ahmad, tidak dikritik. Tapi yang dikritik adalah akidah yang sebelumnya, yang salah. Seperti yang engkau selalu menyanyikan di dalam grup itu, tentang sifat-sifat itu. Itu yang dikritik. Kenapa harus dibatasi? Kalau memang dibatasi seperti itu, datangkan dalil. Kalau bicara tentang agama Islam, itu adalah dalil. Kita bicara dalil. Ketika kita mengucapkan, ini nggak boleh, apa dalilnya? Ini haram, apa dalilnya? Itu kalau Islam. Makanya kita banyak menghafal hadis karena untuk apa? Untuk menguatkan hujah kita ketika kita mengatakan suatu hukum, kemudian harus mendatangkan dalil. Itu bukan cuma kita asal nukil kata ulama ini, kata ulama ini, kata ulama ini. Saya bisa kok seperti itu. Saya bisa menukil sana, menukil sini. Saya bisa seperti itu. Tapi sumber rujukannya kemana? Dia nukilnya dari mana? Kita menukil misalnya perkataan yang bisa saya pelajari nih, Mas? Ada nggak rujukan yang bisa saya pelajari? Kalau Anda Anda ingin pelajari apa? Yang Mas katakan tadi. Enggak nih, saya ditanggapan nih. Yang saya lihat Imam lagi. Abu Hasan Asy'ari itu hanya menyederhanakan Asmaul Husna yang sifatnya 99. Nah, sementara Asmaul Husna itu terdapat dalam dalil-dalil. Mungkin kalau ingin melihat sifat-sifat Tuhan, terlalu sederhana kalau merujuk kepada Asy'ari. Masalahnya, kalau katakan bahwa Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari tidak menukilkan dalam ayat Al-Quran, contohnya kata dia menukilkan. Dia namun menyederhanakan itu. Kalau kritik saya itu beliau itu menyederhanakan. Dari 99 menjadi 20. Tapi Begitupun juga Tritunggal dari 20 mungkin disederhanakan lagi menjadi 3. Itu kan kemarin udah kita bahas tuh. Kan gini, kalau kita merujuk kepada dalil dan dalam Al-Qur'an dan juga doa dari Rasulullah, ketika saya pernah menyebutkan juga doa Rasulullah itu ketika beliau menyebutkan dalam kata terakhir dari doa Rasulullah itu Rasulullah menyebutkan dan nama-nama engkau yang engkau tidak sebutkan. Menunjukkan di situ bahwa nama dan sifat Allah itu banyak. Tidak cuma 20 itu. Itu loh. Kita bicara dalil. Bukan bicara tentang perkataan ulama. Karena di sini ya, kenapa saya mengatakan tadi kembali ke pemahaman 3 yang tadi ini. Setelah 3 generasi ini hilang, maka disinilah para ulama di zaman setelah 3 generasi ini menyebutkan kami rijal dan kalian adalah rijal. Ketika kalian mengatakan ini, datangkan rijal kalian. Maka disinilah berlaku sanad. Diperlukan. Karena sudah banyak hadis-hadis yang dipalsukan. Maka diperlukan sanad. Tapi yang perlu kita ketahui juga, Mas, zamannya baik itu tabi'in, itu hanya membahas tentang masalah fikih, itu hanya tentang masalah hukum Islam, itu belum mempelajari tentang kajian pluralitas dalam diri Allah. Tapi kenapa itu baru terjadi zamannya waktu Ibnu Hambal? Karena apa? Ya minta maaf. Mungkin waktu itu, ini penafsiran saya, minta maaf sekali. Mungkin waktu itu zaman Nabi itu belum diserang iman Kristen yang ortodoksi, itu lebih kepada heterodoks. Begini, kayak seperti ini. Dalam yang saya pelajari ya, dari tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di zaman Nabi ya, yang dikenal tuh tauhid itu hanya ada 2. Yaitu rububiyah dan uluhiyah. Ketika disebutkan tentang rububiyah, semua orang kafir tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Tapi ketika disuruh menyembah Allah, uluhiyah, nggak mau mereka. Nah, inilah sampai diutusnya para rasul untuk mendakwakan sembahlah Allah. Inilah perselisihan yang terjadi antara Nabi dan orang-orang kafir zaman dulu. Nah, kemudian kenapa sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tauhid asma wa sifat? Apakah ini Tritunggal? Bukan. Karena semuanya ada dalil. Di sini tauhid asma wa sifat, disinilah penyelewengan setelah 3 generasi itu hilang, kemudian muncul generasi berikutnya, penyelesaian yang paling terbesar adalah dalam masalah asma wa sifat. Maka disebutkan oleh para ulama tentang 3 tauhid ini yang perlu untuk dipelajari oleh umat Islam.
Sebentar Pak, Ya, sebelum itu. Tadi Bapak bilang nyebutin tauhid ada yang pemahaman Tritunggal. bukan, karena itu kan orang mengatakan tuduhan kepada ahlus sunnah yang merujuk kepada pemahaman salaf itu mengatakan bahwa tauhid rububiyah uluhiyah itu dia disamakan seperti pemahaman Tritunggal. Oh, berarti ada ya? Gitu. Berarti ada ya pemahaman seperti itu di Nggak ada, Islam ada. nggak ada. Itu Itu barusan tuduhan. tadi. Iya. Tuduhan. Oh, Iya, tapi tuduhannya itu dari siapa, Mas? Islam itu kan ada perpecahan firqahnya. Iya, sekarang begini, biar jelas. Rububiyah itu kan terjemahan Jangan sederhananya. pas itu, Mas. Saya nanyakan firqah siapa yang menuduh seperti itu. Kan Islam kan selalu menama-namakan masalah firqah ini kah, murji'ah kah, yang namanya qadariyah kah. Ya, itu tuduhan siapa, Pak? Pak Barnabas? Tuduhan dari kaum muslimin juga. Dan itu juga siapa, Mas? Oh, iya. Siapa namanya? Begini, saya jelaskan dulu. Rububiyah. Waduh. Terjemahan sederhananya itu adalah perbuatan Allah. Uluhiyah, terjemahan sederhananya adalah perbuatan hamba. Penghambaan kan, menyembah Allah. Dan asma sifat, ini terjemahan sederhananya adalah mengupas tentang sifat-sifat nama dan sifat Allah. Nah, ketika dijelaskan ini, mereka mengatakan bahwa ini adalah penyamaan dengan Tritunggal. Tidak, karena semua yang disebutkan ini ada dalam Al-Quran untuk memahamkan kepada kepada umat bahwa yang disebutkan ini semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Contoh, dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob semesta alam, rububiyah. Ar-Rahmanir-Rahim, nama dan sifat Allah. Dari situ Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau dikaji ini panjang lebar. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah. Itu baru Al-Fatihah loh. Sudah mengandung 3 tauhid di situ. Tiga pembahasan tentang masalah tauhid. Tauhid di sini kan apa yang dimaksud tentang tauhid? Yaitu mengesahkan Allah dalam apa? Dalam segala hal, beribadahan, doa, ya, dan menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan nama dan sifatnya di dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi semua merujuk ke dalam situ. Begitu. Berarti dalam pemahaman ini ada yang namanya perkembangan teologi terjadi dalam situasi tertentu. Begitu yang Mas mau katakan. Setuju. Gimana? Kalau saya dalam perkembangan dalam menjelaskan tentang Al-Quran ini, para ulama itu tidak keluar dari jalur, karena mereka tetap merujuk kepada dalil. Kalau dikatakan itu seperti perkembangan teologi, wallah alam, saya enggak ke situ. Ya, kalau saya sih setuju ya, Pak Barnabas. Ini siapa ya? Sebenarnya Mas Barnabas, saya mau memberi pesan kepada Mas. Tanpa kita mempelajari tentang bagaimana sejarah perkembangan firqah itu terjadi, tanpa kita mempelajari sejarahnya itu terjadi, sebenarnya seperti yang Mas memberi kesimpulan tadi, saya tanya loh tadi kan, Mas kan mengakui apakah Al-Quran Al-Karim itu kodim atau makhluk. Mas mengatakan kodim dan tetap kodim, sekalipun tadi saat membahas tentang Ibnu Hambalah, Imam Hasan Al-Asy'ari lah, Mas jangan membahas tentang polafiyahnya, kata Mas tadi. Oke, saya hargai itu. Tapi kesimpulannya tetap merujuk itu dan itu dan itu. Yang nanti di mana pemikirannya Mu'tazilah itu takutnya jatuh pemahaman Ta'atut Al-Qudama yang dalam pemikiran Kristen itu nantinya dibilang oleh Abu Hutzail mengikuti orang Kristen. Jadi sebenarnya pada akhirnya pun sama-sama juga. Dan yang jadi pertanyaan kami, kenapa masih dipermasalahkan tentang masalah iman kami? Di luar sana loh banyak yang masih mempermasalahkan. Dan lucunya, silakan Mas tonton filmnya Pak HMC yang kemarin debat dengan Pendeta Geri, itu sudah dibahas dengan si apologet ya kemarin. Gimana ya, dia mengakui loh Al-Quran Al-Karim itu adalah ciptaan. Menurut Mas, apakah dia darahnya halal atau enggak? Darahnya itu apa? Darahnya itu halal atau enggak? Ini kalau mau ditanya tentang darahnya halal ini harus kayak kita membahas kitab kayak kita membahas tentang kitab pembatal keislaman, itu harus ada perinciannya dong. Jangan sembarang kita mengatakan halal darahnya nanti kita itu tertulis, akan Mas. mengikuti. Itu tertulis. Al-Husain bin Abdul Awal mengatakan, aku mendengar Waqi berkata, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka ia telah murtad dan diminta untuk bertaubat. Jika tidak, maka ia dibunuh. Ini gimana itu? Ini? Itu di bawah naungan hukum apa? Al-Ibanah. Ketika itu.
Tidak di bawah naungan hukum apa ketika itu? Gimana? Kecil suaranya. Ketika keluar ucapan seperti itu di bawah waktu itu di zaman hukum yang berhukum dengan hukum apa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Berhukum dengan hukum apa? Kalau kita kan di Indonesia Jangan tanya saya. Itu menjadi PR saudara sendiri. Karena gini, kalau kita kembali lagi kalau kita main PR-PRan. Gini Mas, karena kan yang Mas tanyakan tadi ini terwakil dari siapa? Yang saya kutip ini kan buku Islam. Ini tidak menjelaskan wakilnya itu dari siapa. Tapi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyarankan untuk siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ia tetap dibunuh. Jadi gini Bang, Khawarij itu mengatakan Al-Quran itu makhluk loh. Karena di zaman itu sendiri ada banyak ini. Tapi maaf, Khawarij menurut Anda itu Ahlus Sunnah atau enggak? Sunnah enggak? Khawarij. Dia kelompok. Dia yang selalu pukul rata sunnah apa enggak. Ya kan hadis relasinya luas. Kan hadis riwayat Bukhari kan mengatakan bahwa yang selamat di hadapan Khawarij bisa Syiah bisa Sunnah. Satu si Adi bukannya resen kalau ngomong. Sorry, saya host ya. Jadi enak tadi. Lanjut. Iklan lagi. Kalau sana kita membahas Khawarij, sedangkan Nabi mengatakan bahwa satu saja yang akan selamat, yaitu yang mengikuti sunnah, yang mengikuti jamaahku. Ada loh, kemarin sudah saya bahas itu. Apa jamaahnya kalau menurut kamu? Loh, menurut Mas Khawarij itu bagian jamaah enggak? Enggak, tunggu dulu. Pemahaman jamaah itu apa? Yang menyeluruh kan? Yang mengikuti jamaah. Enggak. Karena kata Nabi itu kan yang mengikuti ditanyakan siapa mereka? Kan yang selamat kan disebutkan. Ini kan hadis tentang perpecahan umat. Disebutkan di situ kata Nabi kan apa? Yang selamat ketika ditanya para sahabat, siapa ya Rasulullah mereka? Al-jamaah. Iya, al-jamaah. Anda tafsirkan apa tadi? Wal jamaah. Itu dua loh. Enggak, tunggu. Anda mengatakan tafsirnya apa? Wal jamaah. Merujuk kemana? Merujuk kemana itu? Sebentar, saya ada sebentar. Ya, merujuk kepada datang hadis dari Ibnu Mas'ud. Al-jamaah itu adalah apa-apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah walaupun engkau sendiri. Ya, itu kan impian lo, tapi kan lo nggak nunjukin. Ayat lo mana? Ini siapa ya? Gua. Siapa ini? Gua Adrian. Tapi lo kalau ngomong tentang masalah itu, dasar lo apa ngomong gitu? Siapa ini? Adrian, Pak. Ya, Adrian. Oh, ditanya ke siapa? Ke saya ini. Ke kamu. Iya, hadis Ibnu Mas'ud. Kalau saya enggak kalau dikatakan al-jamaah. Al-jamaah itu ada berkembang. Enggak, maksud gua hadis mana yang ditunjuk? Maksud kita kan mesti tahu. Mungkin kan dia punya hadis yang sahih. Ya, hadis mana? Mas Adi tadi mau ngajuk kepada Mas Barnabas atau sama saya nih? Barnabas. Bukan kepada si ini. Barnabas. Oh, Barnabas. Oke, silakan Mas Barnabas. Hadis mana yang lu tunjuk? Hadis mana? Pak, siapa ini? Kalau saya kan nggak ahli dalam